Dalam praktikum pemilihan kayu untuk kalibrasi mesin, ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan. Namun sebelum itu, lebih baik kita mengenal komponen alat dari mesin pemilihan kayu, di mana mesin pemilihan kayu yang digunakan adalah MPK 5 Panther, atau disebut juga dengan papan sorter. Untuk komponen alat pertama adalah klem penekan, di mana klem penekan ini digunakan untuk memberikan beban. Kemudian kedua adalah jarum Panther yang digunakan untuk menggerakkan jarum pada mistar Panther saat diberikan beban oleh klem penekan. Kemudian komponen alat berikutnya adalah deflektometer, di mana ini untuk melihat defleksi yang terjadi pada saat klem penekan digerakkan atau diberikan. Selanjutnya adalah jarum penyeimbang. Jarum penyeimbang digunakan untuk menentukan apakah kayu dalam keadaan lurus atau tidak. Kemudian kalibrasi alat. Dalam pengoperasiannya, alat Panther idealnya dilakukan oleh 3 orang. Di mana orang pertama mengatur tekanan dengan klem penekan, kemudian orang kedua melihat nilai defleksi pada alat deflektometer, dan orang ketiga mengamati mistar Panther setelah kayu diberikan beban. Setelah kayu contoh di atas mesin dalam posisi tidur, klem penekan dipasang, kemudian deflektor dipasang yang jarumnya menekan permukaan kayu. Posisi tidur dimaksudkan untuk menghilangkan internal stress yang terjadi pada bentang pilah. Putar ulir kasar dikunci, kemudian putar ulir halus sampai jarum penunjuk mistar Panther ke posisi 2 cm. Catat nilai pembacaan deflektometer pada posisi tersebut. Tambahkan tekanan dengan memutar klem penekan sehingga londutan bertambah dan jarum penunjuk mistar Panther ke posisi 6 cm. Catat nilai pembacaan deflektometer pada posisi tersebut dan hitung selisihnya terhadap pembacaan sebelumnya. Demikian selanjutnya yang dicatat setiap perubahan pembacaan deflektometer yang terjadi untuk tiap penambahan tekanan sebesar 4 cm, di mana dilakukan 3 ulangan. Berikut adalah contoh perhitungan untuk hasil kalibrasi mesin Panther. Jadi dapat dilihat bahwa dari data mistar Panther 2, 6, 10 hingga 42 ini mempunyai 3 nilai defleksi, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Kemudian nilai ini dihitung selisih defleksinya, di mana nilai dari defleksi 6 atau beban yang 6 ini hasil pengurangan dari 1,58 kurang 0,88 0,7, kemudian 3 kurang 1,58 1,42, 3,79 kurang 3 0,79, kemudian seterusnya. Dan selanjutnya dihitung nilai rataan, kemudian rata dari seluruh defleksi dihitung, kemudian dihitung juga standar deviasi, dan juga menghitung koefisien variasi, di mana koefisien variasi didapatkan dari standar deviasi bagi rata-rata kali 100, kemudian faktor koreksi didapatkan dari 40 bagi rata-rata, dan rataan selisih didapatkan dari rataan plus minus 1,645 kali standar deviasi. Pada contoh ini, selang rataan selisih yang masih dapat dipercaya adalah antara 1,341 sampai 0,372 mm. Sehingga mistar yang dapat digunakan adalah mistar yang terletak antara 2 cm sampai 42 cm.
Untuk meningkatkan ketelitian, faktor koreksi dapat dibuat beberapa nilai yang berbeda untuk potongan-potongan mister tertentu. Selanjutnya, pembuatan pita panter. Setiap pita panter dibuat khusus bergantung pada ukuran kayu pilah, bobot timbangan yang dibebankan, serta panjang bentang yang dipergunakan, di mana ukurannya bervariasi bisa 300, 244, 122, dan 100 cm. Yang kemudian, pita panter di tiap unit mesin selalu dilengkapi sebagai persiapan untuk pemilahan beberapa jenis sortimen. Pita panter mampu menunjukkan mutu balok kayu dari nilai tegangan serat TS5 sampai dengan TS35 atau nilai kuat acuan E10 sampai dengan E26. Pita panter berwujud sebuah mister penanda yang warnanya berubah-ubah pada tiap kenaikan nilai kelas tegangan serat, dan pita tersebut dilekatkan pada mister panter. Pelaksanaan pemilihan kayu dengan alat baca pita panter pada prinsipnya sama dengan cara pemilihan manual, hanya saja dengan digunakannya pita sebagai penunjuk kelas tegangan serat, maka tidak perlu lagi menghitung faktor kalibrasi ataupun mencari kebesaran defleksi pada mister. Jarum mister berfungsi sebagai penunjuk kelas kualitas TS dan E sehingga pekerjaan pemilihan terlaksana lebih cepat. Selanjutnya adalah perhitungan pembuatan pita panter, di mana faktor koreksi yang didapatkan tadi, kemudian bentangnya 244, kemudian dihitung TS5, di mana rentang pita dibagi dengan faktor koreksi dikali TSE5 dikali tebal dibagi dengan bentang pangkat 3 kali 4 kali lebar, di mana TS5 didapatkan dari tabel harga E yang ada terlihat di sisi kanan. Kemudian delta P ini dapat dari TS5 kali tebal pangkat 3 kali dengan lebar. Kemudian elastisitas ini didapatkan dari beban dibagi dengan E dikali panjang bentang dibagi tebal pangkat 3 dikali T per 4 kali lebar kali faktor koreksi. Dan hasil dari perkalian tersebut kemudian dibagi dengan elastisitas, di mana elastisitas ini didapatkan dari beban dibagi dengan tabel harga E, yaitu TS5. Nah, dihitung ini satu-satu. Kemudian didapatkan nilai dari pita panter yang bisa digunakan. Nah, ini dilanjutkan terus-menerus dari TS5, TS7 hingga TS35 sehingga banyak pembuatan atau banyak variasi dari pita panter yang digunakan untuk pemilahan kayu.